Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tolong wujudkan cita-citaku untuk sampai 200 subscriber. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Langit di desa Waringin Landeh malam itu digantung awan kelabu. Angin dingin menusuk kulit, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang asing, anyir, samar, seperti darah yang mengering. Di bawah sinar bulan yang terhalang tipis kabut, berdirilah sebuah jembatan tua dari kayu dan besi berkarat, melintasi aliran sungai yang hitam dan malas mengalir. Disinilah cerita itu bermula. Dimas, mahasiswa jurusan antropologi dari Bandung, menyalakan rokoknya sambil memandangi jembatan itu dari kejauhan. Di tangannya tergenggam buku catatan lusuh berisi kisah-kisah rakyat dan mitos daerah yang ia kumpulkan selama 2 minggu terakhir. Tapi ada satu cerita yang terus menggantung dalam pikirannya, belum tuntas, belum bisa ia uraikan, si penari ronggeng yang tewas dipenggal. "Apa kamu yakin mau menyelidiki tempat ini sendirian, Mas?" tanya Pak Sarto, penjaga warung kopi tua di dekat jalan masuk desa. Lelaki berusia sekitar 60-an itu menatap Dimas dengan sorot tajam, seolah berusaha menilai keberanian pemuda itu. "Saya tidak sendiri, Pak. Teman-teman saya akan datang besok. Saya cuma mau lihat dulu malam ini," katanya. Malam Jumat Kliwon paling kerasa gangguannya. Pak Sarto menghela napas, matanya bergerak cepat ke arah jembatan yang mulai diselimuti kabut. "Kalau kamu dengar suara perempuan nangis, jangan sekali-sekali nyari asalnya. Jangan panggil, apalagi nyautin. Banyak yang hilang gara-gara nyaut suara itu." Dimas tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa dengan peringatan seperti itu setiap kali meneliti cerita urban legend. Tapi entah mengapa, malam ini terasa berbeda. Suasananya terlalu sepi, terlalu dingin, terlalu penuh. Menjelang tengah malam, Dimas berdiri di dekat jembatan sambil menyalakan perekam suara. Ia berharap bisa merekam sesuatu, suara, bisikan, atau apapun yang bisa memperkuat tulisannya nanti. Lampu senter di tangannya bergerak-gerak, menyusuri sisi bawah jembatan, lalu berhenti. "Hah, hah, hah." Sebuah suara napas berat terdengar samar. Dimas menajamkan telinga. Ia yakin itu bukan angin. "Tolong." Suara itu, suara perempuan, serak, menyayat, terdengar dari bawah jembatan. Dimas merinding, punggungnya seperti disiram air es. Tapi rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takut. Ia menunduk, mengarahkan senter ke bawah. Tak ada apa-apa, hanya air yang bergolak pelan. Tapi suara itu tetap terdengar, seolah berasal dari dalam kepalanya. "Tolong aku." Dan tiba-tiba, dari balik kegelapan sungai yang hitam, muncul bayangan putih perlahan merayap naik ke arah tiang jembatan. Dimas terpaku. Sosok itu bukan manusia. Rambutnya panjang menjuntai, wajahnya hancur seperti abis dicakar, lehernya terputus separuh. Dimas terhuyung mundur, nafasnya memburu. Lalu suara itu berbisik, "Kamu mirip dia." Dimas terjatuh. Perekamnya terlepas. Di kejauhan, gonggongan anjing terdengar bersahut-sahutan. Langit menggelegar, dan jembatan tua itu bergetar. Dimas terbangun dengan keringat dingin membasahi leher dan punggungnya. Ia mendapati dirinya telah kembali ke kamar penginapan milik Bu Ratmi, seorang janda tua yang menyewakan kamarnya untuk tamu-tamu luar desa. Di samping tempat tidur, tergeletak jaketnya yang basah dan perekam suara yang mati total. "Aku pingsan," gumamnya pelan. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Suara itu, wajah perempuan dengan leher nyaris putus. Bayangan putih yang merayap dari bawah jembatan. Semuanya terasa nyata, terlalu rinci untuk disebut mimpi. Tapi bagaimana ia bisa kembali ke penginapan? Saat ia beranjak dari tempat tidur, terdengar ketukan pelan dari pintu. "Tok, tok, tok." "Mas Dimas." Suara Bu Ratmi terdengar ragu. Dimas membuka pintu, berusaha menampilkan wajah tenang meski jantungnya masih berdegup cepat. "Bu Ratmi, saya tadi
Malam ibu yang bawa saya balik, ya. Wajah Bu Ratmi tampak tegang. Ia menggeleng pelan. Bukan saya, Mas. Tadi subuh ada orang nemuin sampean pingsan dekat pohon randu, bukan di jembatan. Bajunya basah kuyup, tapi tanah di sana kering. Dimas menelan ludah. Ia tahu pasti tadi malam ia berada di jembatan. Lalu bagaimana ia bisa berpindah lokasi? Mas, kalau boleh saran, sudahi saja penelitiannya. Banyak yang sudah coba menggali kisah jembatan itu. Nggak ada yang selamat dari mimpi buruknya. Dimas tidak menjawab, kepalanya dipenuhi pertanyaan. Tapi sebelum Bu Ratmi pergi, ia sempat berkata lirih. Yang sampean lihat, mungkin dia sudah memilihmu. Hari itu, 3 temannya datang dari Bandung, Andra, Laras, dan Reno. Mereka membawa kamera, alat perekam, dan logistik untuk 2 hari di desa. Semangat mereka masih menyala, belum tahu bahwa yang sedang mereka datangi bukan sekadar mitos desa biasa. Ada yang rekamannya misterius, tanya Reno antusias sambil menyalakan laptop. Dimas meletakkan perekamnya. Rusak, tapi aku lihat sesuatu semalam. Andra mengangkat alis. Lihat apa? Dimas menatap mereka satu persatu, lalu berbisik, sosok perempuan. Rambut panjang, wajahnya rusak, lehernya hampir copot. Ketiganya terdiam. Laras yang biasanya berani, kini terlihat mulai ragu. Masih mau lanjut? Tanya Dimas akhirnya. Andra mengangguk. Kita harus buktikan ini bukan sekadar cerita rakyat. Malam pun kembali turun, lebih dingin dari sebelumnya. Mereka memutuskan mendekati jembatan bersama, membawa kamera inframerah dan mikrofon peka suara. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa sejak siang tadi, ada sesuatu yang mengawasi mereka dari bawah jembatan. Dan saat mereka merekam di sisi kiri tiang jembatan, Reno berteriak. "Woi, siapa yang di belakang Laras barusan?" Semua menoleh ke layar kamera. Dalam cuplikan rekaman singkat, terlihat bayangan hitam berdiri tepat di belakang Laras. Rambutnya menutupi wajah, tak ada kaki, melayang. Dimas mencengkeram kerah jaketnya. Dadanya sesak. Dalam rekaman, terdengar samar suara berat berbisik. "Jangan datang ke sini, ini tempatku." Ketegangan menggantung di udara seperti kabut pekat. Keempat mahasiswa itu memutar ulang rekaman berkali-kali, memastikan apa yang mereka lihat bukan bayangan pohon atau pantulan cahaya. Tapi jelas, sosok itu ada, dan berdiri terlalu dekat dengan Laras tanpa satu pun dari mereka menyadarinya secara langsung saat kejadian. "Ini bukan halusinasi," gumam Reno, tangannya gemetar memegang mouse. "Kamera infra kita nggak mungkin nangkap pantulan biasa kayak gini." Laras masih duduk membatu. Meski dikenal sebagai cewek yang paling berani di kelompok mereka, malam ini raut wajahnya berubah pucat. "Aku ngerasa ada yang ngelus rambutku tadi. Lembut, tapi dingin banget." Dimas berdiri. Ia meraih buku catatan lusuhnya dan membuka halaman yang berisi coretan-coretan warga desa. Salah satu nama menarik perhatiannya sejak awal, Sri Menur, seorang penari ronggeng yang dikabarkan menghilang secara misterius saat terjadi kerusuhan tahun 1983. Beberapa warga mengatakan ia diperkosa, lalu dibunuh dan mayatnya dibuang ke sungai di bawah jembatan. Tapi tak ada bukti, tak ada pelaku yang dihukum. Kasus itu lenyap, seperti namanya yang mulai dilupakan. "Ini semua mungkin terkait sama Sri Menur," kata Dimas serius. "Ronggeng terakhir yang tampil di acara Sedekah Bumi, sebelum jembatan ini dianggap keramat." Andra menimpali, "Kenapa nggak ada berita atau arsip soal dia?" "Saya sudah cari di arsip kelurahan, buku-buku desa, namanya bahkan nggak pernah disebut di papan sejarah sanggar seni yang katanya tempat dia latihan." Laras akhirnya bersuara, pelan dan penuh tekanan, seolah-olah desa ini ingin dia dilupakan. Malam semakin larut. Mereka memutuskan menginap di rumah kosong milik keluarga Dimas yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu terletak tidak jauh dari jembatan, dan mereka menganggapnya markas strategis selama penelitian. Namun tengah malam,
Dimas kembali terbangun. Kali ini bukan karena mimpi, tapi karena suara langkah kaki di loteng kayu tua rumahnya. Krek, krek, krek. Langkah perlahan tapi konsisten, seolah seseorang sedang berjalan pelan-pelan di atas langit-langit kamarnya. Ia menahan napas. Suara itu berhenti tepat di atas tempat tidurnya. Sunyi. Kemudian, sesuatu menetes. Netes, netes. Cairan dingin, kental, dan lengket jatuh di keningnya. Dimas menyentuhnya, merah. Ia menatap ke atas. Plafon rumahnya retak, dan dari celah kecil, menetes darah segar. Dimas melonjak keluar dari ranjang dan berlari keluar kamar. Tapi di ujung lorong rumah, ia melihat Laras berdiri diam menatap dinding. Laras, panggilnya. Gadis itu tak menjawab. Saat Dimas mendekat, ia sadar Laras sedang menatap sesuatu yang digoreskan di tembok. Tulisan dengan cat merah tua atau darah. Yang menyebut namaku, akan menggantikan aku. Laras berbalik, matanya kosong. Lalu ia berkata dengan suara bukan miliknya. Sri Menur, Sri Menur, Sri Menur. Dan seluruh rumah tiba-tiba bergetar. Angin dingin menerpa dari segala arah. Jendela terbuka sendiri, lampu berkedip, dan dari dalam kegelapan, terdengar suara tawa, nyaring, pilu, gila. Andra dan Reno berlari ke kamar Dimas saat mendengar teriakan dan suara kaca pecah. Mereka menemukan Dimas berlutut di lantai lorong, memeluk Laras yang tubuhnya gemetar hebat. Mata Laras terpejam, namun air mata mengalir deras membasahi pipinya. Bibirnya terus bergerak, berbisik-bisik pelan dalam bahasa yang asing dan tak dimengerti. Dia kerasukan, tanya Reno setengah panik. Dimas mengangguk cepat. Tadi dia nyebut nama Sri Menur 3 kali, dan semua mulai kacau. Andra menatap tulisan merah di dinding. Yang menyebut namaku, akan menggantikan aku. Kalimat itu kini memudar sedikit demi sedikit, seolah tak ingin dibaca oleh mata manusia. Tapi maknanya, jelas, menyebut nama yang dilarang adalah membuka pintu ke sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Mereka memutuskan membawa Laras ke rumah Pak Sarto, yang sejak lama dikenal sebagai orang pintar di desa. Meski tidak secara terang-terangan dipanggil dukun, banyak warga yang datang diam-diam untuk meminta bantuan padanya. Setelah melihat keadaan Laras, Pak Sarto langsung menyalakan dupa dan meletakkan kendi berisi air bunga di tengah ruangan. Apa dia menyebut nama itu? Tanya Pak Sarto tanpa menoleh. Iya, 3 kali, jawab Dimas. Pak Sarto menghela napas panjang. Dulu, ada satu ronggeng yang disukai banyak lelaki di desa. Cantik, tubuhnya lentur, tariannya bisa bikin siapapun terhipnotis. Tapi malam saat ia menari di acara sedekah bumi terakhir, ada orang yang mabuk menyeretnya ke bawah jembatan. Katanya, ia diperkosa dan dibunuh. Tapi, tak pernah ditemukan jasadnya. Reno menelan ludah. Jadi sebenarnya dia masih di situ. Rohnya tak pernah tenang, lanjut Pak Sarto. Karena tak ada yang menguburkannya. Arwahnya haus pengakuan. Dia ingin namanya diingat, tapi juga ingin balas dendam pada siapapun yang berani membangkitkan kisahnya. Tiba-tiba, Laras tersentak. Matanya terbuka, tapi kini seluruh bola matanya putih. Ia menjerit keras, lalu suara yang keluar dari tenggorokannya berubah menjadi suara lain, serak, rendah, namun penuh dendam. Mereka bilang aku tak suci lagi, mereka yang membuangku, mereka semua menutup mata. Pak Sarto menaburkan garam di sekeliling Laras dan mulai melafalkan doa. Laras menjerit lebih keras, tubuhnya melengkung seperti hampir patah. Dari mulutnya keluar gumpalan rambut panjang dan basah. Dimas terpaku. Itu, rambutnya. Dia mencoba masuk sepenuhnya, bisik Pak Sarto. Kalau kalian tak tinggalkan jembatan itu, salah satu dari kalian akan menjadi tumbal. Setelah 1 jam ritual, Laras akhirnya pingsan. Pak Sarto menatap mereka bertiga lekat-lekat. Kalian harus pergi dari sini. Hapus rekaman kalian. Buang catatanmu, Dimas. Dan jangan pernah sebut namanya lagi.
Tapi Dimas menggenggam erat buku catatannya. Dalam hatinya, ada dua suara bertarung, rasa takut dan rasa tanggung jawab. Bila tak ada yang mengungkap kebenaran, arwah itu akan terus bergentayangan, menuntut lebih banyak korban. Aku nggak bisa berhenti, Pak, katanya pelan. Kalau kita pergi, dia akan tetap menghantui desa ini. Pak Sarto menatapnya dalam-dalam. Kalau begitu, bersiaplah. Karena kamu bukan lagi peneliti, tapi pewaris kutukan. Malam itu, hujan turun deras. Hujan yang datang mendadak, seperti peringatan dari langit atas keputusan Dimas yang menolak mundur. Di dalam kamar penginapan, ketiga mahasiswa itu duduk dalam diam. Laras sudah siuman, namun masih lemas dan kehilangan semangat. Sorot matanya kosong, seakan sebagian jiwanya tertinggal saat kerasukan. Andra membuka suara pertama kali. Kita beneran mau lanjut, setelah semua ini. Dimas mengangguk, kita udah sampai sini. Aku rasa kita harus bantu arwah Sri Menur menemukan ketenangannya. Reno berdiri dan menatap mereka satu persatu. Tapi kita bukan paranormal, kita mahasiswa. Kalau kita lanjut, kita bisa mati. Kita nggak main-main, Dim. Dimas membuka buku catatannya. Ia menunjuk sebuah peta kasar hasil wawancara dengan warga desa. Ada sebuah titik kecil dekat jembatan yang berkali-kali disebut warga sebagai tanah terkutuk, tempat tanaman tak pernah tumbuh, dan binatang selalu menghindar. Warga menyebutnya bantaran sepi. Aku yakin jasad Sri Menur ada di sana. Pagi harinya, dengan perlengkapan seadanya, mereka pergi ke lokasi yang ditandai di peta. Bantaran sepi berada tak jauh dari bawah jembatan, tersembunyi di balik semak-semak dan rerimbunan pohon liar. Suasananya mencekam, tak ada suara burung, tak ada serangga, hanya suara sungai yang tenang, terlalu tenang. Setelah membersihkan area, mereka mulai menggali. Tanahnya keras, seperti tak pernah terganggu selama bertahun-tahun. Setiap cangkul yang menghantam tanah seolah menimbulkan gema tak kasat telinga. Dan setelah 1 jam, Dim, ada sesuatu, seru Andra. Reno ikut membantu membersihkan gundukan tanah kecil. Di dalamnya, mereka menemukan pecahan tulang, sobekan kain batik dengan motif ronggeng, dan, yang paling mengerikan, tulang rahang bawah dengan gigi yang masih utuh. Laras mundur beberapa langkah. Ini beneran, mayat dia. Dimas mengambil kain batik dan membungkus tulang itu dengan hati-hati. Kita harus kubur ulang dengan layak. Namun begitu mereka mengangkat tulang terakhir, tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Udara menjadi dingin seketika. Langit yang cerah tiba-tiba menghitam. Dari arah sungai, suara-suara mulai bermunculan. Bisikan, ratapan, dan di antara suara itu, muncul satu suara paling lantang. Kalian menemukan aku, sekarang kalian harus melihat. Tiba-tiba, pandangan mereka menjadi gelap. Semua menjadi senyap. Ketika mereka membuka mata, mereka tidak lagi berada di bantaran jembatan. Mereka berdiri di tengah panggung, di sebuah pesta rakyat. Orang-orang bersorak, menabuh gamelan, dan di tengah panggung, seorang penari ronggeng menari dengan indah, Sri Menur. Wajahnya bersinar, tubuhnya lentur dan luas. Tapi pandangan matanya mengarah ke mereka. Matanya merah, penuh amarah. Dari antara kerumunan, muncul 5 laki-laki mabuk yang tertawa-tawa dan menarik Sri Menur ke belakang panggung. Semua menjadi gelap, lalu jeritan, tangisan, suara tubuh diseret ke tanah. Dan satu kalimat yang menggema di telinga Dimas. Tolong aku, jangan biarkan aku hilang lagi. Dan mereka kembali tersadar, berdiri di antara lubang yang mereka gali, dengan hujan deras mengguyur. Barang-barang mereka tercecer, tulang-tulang yang tadi ada, menghilang. Semua saling pandang, Laras menggigil dan berkata, dia tidak hanya ingin dikubur, dia ingin pembalasan. Hujan masih turun deras saat mereka berlari kembali ke rumah kosong milik keluarga Dimas. Jaket mereka basah kuyup, tubuh gemetar bukan hanya karena dingin,
Tapi karena apa yang baru saja mereka lihat, penglihatan atau mungkin semacam perjalanan arwah yang memperlihatkan masa lalu Sri Menur secara langsung. Begitu sampai di rumah, Laras muntah di depan teras. Isinya hanya air dan lendir putih kehijauan yang menyengat. Dimas dan Reno membantunya masuk, sementara Andra duduk di lantai, membolak-balik buku catatan Dimas dengan tangan gemetar. Gue lihat semuanya, gumam Andra. Sri Menur diperkosa, 5 orang, mereka ketawa kayak nggak punya hati. Reno mengangguk pelan, dan mereka bukan orang asing. Kayaknya itu orang-orang penting di desa. Dimas berdiri, matanya merah, bukan karena lelah, tapi karena marah. Kalau mereka masih hidup, kita harus cari tahu siapa mereka. Kalau mereka udah mati, kita cari kuburannya. Laras, yang kini mulai bisa bicara lagi, berbisik, kenapa kamu yakin mereka masih di desa ini? Dimas menunjuk pada bagian terakhir penglihatannya. Sebelum semuanya gelap, aku lihat mereka pakai ikat kepala dengan simbol yang sama. Lambang tua, lambang keluarga. Andra langsung membuka laptop dan mulai mencari data sejarah desa. Reno membantu dengan membuka lemari tua rumah Dimas, mencari catatan-catatan lama milik kakeknya yang dulu adalah sekretaris desa. Setelah 2 jam mencari, mereka menemukan foto tua dalam figura berdebu. 5 lelaki berdiri berdampingan dalam pakaian adat. Wajah-wajah mereka penuh wibawa, tapi senyum mereka dingin. Di bawah foto itu tertulis, Panitia Sedekah Bumi Waringin Landah, tahun 1983. Dimas menunjuk satu persatu. Ini mereka, aku yakin. Nama-nama mereka tertera di bawah. Darso Wibawa, Kepala Desa. Mas Gono, pemilik pabrik padi. Sutadi, Ketua Sanggar Seni. H. Rano, pengusaha ternak. Pak Wiryo, polisi sektor Waringin. Semua nama itu familiar. Bahkan beberapa keluarga mereka masih tinggal di desa ini. Kita harus cari tahu siapa yang masih hidup, kata Reno. Tapi sebelum mereka bisa beranjak, terdengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Mereka saling pandang. Siapa yang datang malam-malam gini? Bisik Laras. Dimas perlahan membuka pintu. Tak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, ada sebuah foto lama yang bukan milik mereka. Foto itu menunjukkan Sri Menur, berdiri di tengah panggung, dan di belakangnya, samar-samar, bayangan hitam berdiri dengan senyum bengkok. Dan di balik foto itu, tertulis dengan tulisan merah. 1 dari 5 telah aku ambil. 4 lagi, kalian akan melihat. Pagi menjelang dengan langit kelabu yang tak menjanjikan harapan. Burung-burung tak berkicau. Udara terasa lebih berat dari biasanya, seperti menandakan sesuatu yang buruk akan datang. Keempat mahasiswa itu memutuskan untuk memulai penyelidikan dari nama pertama dalam foto, Darso Wibawa, mantan kepala desa tahun 1983. Kalau dia masih hidup, umurnya sekarang pasti lebih dari 80, gumam Andra sambil mengikat tali sepatunya. Tapi, kata Pak Sarto, rumah Darso udah kosong belasan tahun. Anak-anaknya kabarnya pada minggat, kata Reno. Berarti kita mulai dari rumah kosong itu, ujar Dimas mantap. Kalau dia sudah meninggal, mungkin kita bisa lihat gimana dia mati. Mereka berjalan ke ujung barat desa, ke daerah yang nyaris ditinggalkan. Rumah-rumah di sana tua dan ditutupi lumut, seolah waktu sendiri malas menyentuhnya. Rumah Darso tampak seperti tengkorak, jendelanya bolong, pintu depannya berderit meski tak disentuh angin. Begitu masuk, bau menyengat menyambut mereka, bau daging busuk yang bercampur dengan kayu lapuk dan debu berabad-abad. Tempat ini, mati, bisik Laras. Reno mengangkat senter dan menyorot ke arah ruang tengah. Di sana, sebuah kursi goyang tua berdiri menghadap dinding, seperti seseorang pernah duduk di sana dalam diam selama bertahun-tahun. Dan di atas meja kayu, mereka melihatnya, sebuah kaleng abu, dan di sampingnya, sepotong jari manusia yang sudah menghitam, dibungkus kain putih yang diikat benang merah.
Laras menutup mulutnya menahan mual. Apa ini, abu jenazah? Dimas mendekat. Ia membaca tulisan yang terpahat di kaleng. D. Wibawa dibakar oleh api yang tidak bisa padam. Andra menemukan kertas di bawah meja, surat yang tak pernah terkirim. Tulisan tangan Darso, sudah pudar namun masih terbaca. Aku tak bisa tidur. Dia berdiri di pojok ruangan setiap malam. Wajahnya rusak, rambutnya menutupi mataku saat aku terbangun. Dia bilang, aku ingin keadilan. Aku ingin kalian terbakar seperti tubuhku dulu. Aku sudah menutup semua cermin. Aku tak sanggup lihat mataku sendiri. Setelah membaca surat itu, Reno menyorot lantai dan melihat sesuatu mengerikan, bekas telapak kaki hangus yang berjejak di lantai kayu, mengarah ke kamar belakang. Ketika mereka membuka pintu kamar itu, tidak ada jasad. Hanya abu berserakan di tempat tidur, dan tembok penuh goresan kuku. Ampuni aku, ampuni aku. Dan di balik pintu, mereka menemukan lukisan tua yang setengah terbakar. Lukisan itu menggambarkan 5 lelaki mengenakan pakaian adat, berdiri bersama satu penari ronggeng. Wajah penarinya disobek, dilumuri arang. Tapi ada sesuatu yang lebih membuat merinding, mata penari itu dilukis ulang, dan menatap langsung ke arah siapapun yang melihat. Reno mundur. Darso udah jadi korban pertama. Dihantui, dibakar hidup-hidup oleh arwah Sri Menur, mungkin secara perlahan. Dimas menoleh pada mereka semua. Kalau benar dia korban pertama, maka 4 orang lainnya pasti sudah diincar. Dan kita sudah terlalu dalam masuk ke kutukannya. Tiba-tiba ponsel Andra bergetar. Sebuah pesan tak dikenal masuk. Nomornya kosong, tak bernama. Tapi pesannya jelas. Yang berikutnya adalah dia yang pernah mengajarnya menari. Pergilah ke sanggar lama, sebelum terlambat. Andra menatap Dimas, Laras, dan Reno. Itu pasti maksudnya Sutadi, ketua sanggar. Dimas mengangguk, dan malam ini, kita harus ke sana. Malam kembali turun di desa Waringin Landah, membawa serta hawa aneh yang membuat seluruh desa terasa seperti tertahan napas. Tidak ada yang berani keluar. Tidak ada lampu menyala di jalanan. Bahkan anjing-anjing pun tak menggonggong malam ini. Dimas, Laras, Andra, dan Reno berdiri di depan sanggar seni tari Sekar Larasati, tempat Sri Menur dulu belajar dan menari. Sanggar itu telah lama kosong, dinding kayunya rapuh, atapnya miring seperti kepala yang tak mampu lagi menahan beban waktu. Tapi di dalamnya, tersisa aroma dupa dan minyak kelapa, bercampur bau amis yang menusuk. Tempat ini kayak gak benar-benar kosong, bisik Laras sambil memegang lengan Dimas erat. Mereka masuk perlahan. Lantai bambu berderit di setiap langkah. Cermin-cermin besar yang dulu digunakan untuk berlatih menari kini buram. Beberapa pecah, beberapa retak membentuk pola seperti wajah sedang berteriak. Di ujung ruangan utama, ada sebuah panggung kecil dengan kelambu robek menggantung. Dan di tengah panggung, ada kursi kayu yang tampak baru, seperti baru dipakai. Andra menyalakan senter dan menyorot ke sisi ruangan. Di sana, katanya pelan. Mereka melihat seorang lelaki tua, duduk bersandar pada tiang, napasnya tersengal. Wajahnya tirus, matanya memerah seperti kurang tidur bertahun-tahun. Sutadi. Sebelum mereka bisa bertanya, lelaki itu membuka mulut lebih dulu. Kalian datang terlambat. Reno mendekat. Pak, kami tahu tentang Sri Menur. Kami tahu Bapak ada di antara mereka. Tapi kenapa kalian lakukan itu? Sutadi menatap mereka. Air matanya menetes tanpa suara. Aku hanya ingin menyelamatkan sanggar ini. Kami semua takut kehilangan dana dari pemerintah. Dan ketika Menur menolak permintaan dari Darso, semua jadi kacau. Mereka marah. Mereka bilang dia harus dihukum. Laras menatap penuh kebencian. Dan kalian semua ikut menyiksanya. Sutadi menunduk. Aku mencoba menghentikan. Tapi mereka mengancam akan membakar sanggar ini kalau aku melindunginya. Aku pengecut. Tiba-tiba,
Suhu ruangan menurun drastis. Uap putih keluar dari mulut mereka. Cermin-cermin mulai bergetar, satu persatu retak membentuk pola wajah perempuan dengan mata kosong dan bibir membusuk. Dia datang, bisik Dimas. Dari belakang kelambu di panggung, muncul bayangan hitam yang perlahan mengambil bentuk Sri Menur. Tapi kali ini, wujudnya lebih jelas. Rambutnya panjang menjuntai, wajahnya pucat dengan bagian mulut robek seperti pernah disumpal paksa. Lehernya tergantung, dan dari sela luka di leher itu, keluar suara. Kau, dulu biarkan mereka menyentuhku. Sutadi bangkit dengan gemetar. Ampuni aku sudah tua, aku menderita tiap malam, aku tidak tidur, aku menari untuk menenangkanmu. Tarianmu tidak bisa menebus darah. Tiba-tiba tubuh Sutadi terangkat ke udara, tak terlihat siapa yang mengangkatnya. Dia melayang seperti boneka kayu, lalu tubuhnya dipatahkan perlahan, tangan kiri, lalu tangan kanan, lalu kakinya. Laras berteriak, Reno mencoba menariknya mundur. Dimas hanya bisa menatap dengan tubuh membeku. Sutadi menjerit sekali, lalu tubuhnya dijatuhkan ke lantai dengan bunyi "PRAKK". Darah merembes keluar dari matanya, dan dari mulutnya keluar suara lemah. Masih 3 lagi. Bayangan Sri Menur menoleh pada Dimas. Kali ini, ia tidak tersenyum. Tapi matanya penuh harap, seolah ingin berkata, lanjutkan. Jangan biarkan mereka lolos lagi. Dan saat ia menghilang, cermin-cermin di sanggar pecah bersamaan. Dimas menarik napas dalam-dalam. 2 dari 5 sudah mati. Masih ada 3. Reno gemetar. Kita harus akhiri ini sebelum arwahnya menyeret orang lain. Dimas menatap lantai panggung, lalu berkata lirih, bukan dia yang haus darah, tapi kutukan dari diamnya desa ini. Kalau kita berhenti, semuanya akan lebih buruk. Setelah kejadian mengerikan di sanggar, keempat mahasiswa itu kembali ke rumah kosong dengan langkah berat. Laras mematung dalam diam, sementara Reno hanya duduk menunduk, menyeka darah dari tangannya yang terkena cipratan tadi. Malam itu menjadi batas, bukan hanya antara waras dan gila, tapi antara hidup dan mati. Andra memecah keheningan. Yang berikutnya, Haji Rano. Pengusaha ternak, dia masih hidup. Dimas mengangguk, dan rumahnya ada di ujung timur desa, di lahan paling luas. Kita harus ke sana, sekarang. Sekarang, tanya Laras lemah. Kalau kita tunggu, mungkin kita akan datang hanya untuk melihat mayat, balas Dimas. Mereka pun bergerak, sepanjang jalan. Suara sapi meringkik dan ayam berkokok tak beraturan mengiringi langkah mereka, seperti hewan-hewan itu pun bisa merasakan ada sesuatu yang tak beres. Rumah Haji Rano berdiri megah dengan pagar besi tinggi. Di halaman belakang, kandang-kandang ternak tersusun rapi. Lampu di dalam rumah masih menyala. Dimas mengetuk pintu. Tak lama, seorang laki-laki tua bertubuh besar membuka pintu. Wajahnya keras, matanya penuh curiga. Kalian siapa? Kami mahasiswa, Pak, peneliti budaya. Boleh kami bicara sebentar? Haji Rano memandang mereka tajam, lalu mengangguk pelan. Ia mempersilakan mereka masuk. Di dalam rumah, aroma dupa menyatu dengan bau kandang ternak. Foto-foto keluarga tergantung di dinding, tapi tak satu pun terlihat ada istri atau anak. Setelah duduk, Dimas langsung ke inti pembicaraan. Kami tahu tentang Sri Menur. Haji Rano menegang. Jemarinya berhenti menggulung tasbih di tangan. Kalian seharusnya tidak menyebut nama itu, katanya dingin. Dia sudah mati. Lama. Dia belum tenang, jawab Dimas. Dan dia membunuh Darso dan Sutadi. Haji Rano berdiri. Keluar dari rumah saya. Namun sebelum mereka bergerak, lampu rumah padam. Suasana langsung membeku. Dari jendela, terdengar jeritan sapi, panjang dan memilukan. Mo, KRACK. Seolah sesuatu merobek tubuh binatang itu dari dalam. Reno menyorotkan senter keluar. Mereka semua menjerit. Seekor sapi di kandang terbelah dua, tubuhnya tergantung di kawat kandang, darah mengucur deras. Dan di atas kandang,
berdiri bayangan perempuan dengan tubuh menjuntai dan leher tergantung. Sri Menur. Ia tak bergerak, tapi matanya menatap tajam ke arah rumah. Laras menjerit, dia datang. Tiba-tiba, semua pintu dan jendela tertutup sendiri. Gorden bergerak seperti ditiup angin padahal tak ada celah udara. Tasbih Haji Rano terlepas dari tangan dan meluncur ke bawah meja. Haji Rano berlari ke dalam kamar, mengambil senapan. Tapi sebelum ia bisa menembakkan peluru, cermin lemari di kamarnya retak. Dari dalam cermin, tangan putih kurus keluar dan menarik lehernya. Andra dan Dimas berusaha menariknya, tapi tubuh Haji Rano tertelan setengah ke dalam cermin, seperti disedot dunia lain. Allahu Akbar, lepaskan aku, teriaknya sambil berusaha meraih udara. Tapi Sri Menur muncul di dalam cermin, mencengkeram wajahnya dengan kuku tajam, lalu menyobek mulut Haji Rano sampai robek ke telinga. Darah muncrat ke cermin. Cermin itu kemudian meledak sendiri, menyisakan hanya potongan janggut berdarah dan serpihan senapan patah dua. Laras menjerit, Reno muntah. Andra terdiam. Dan di lantai kamar, sebuah tulisan muncul sendiri dengan darah. Masih dua, yang menyiksa dan yang diam. Dimas terduduk lemas. Ia menyadari, yang dimaksud selanjutnya adalah Pak Wiryo, polisi yang dulu menyuruh warga bungkam, dan Mas Gono, pemilik pabrik yang diduga membiayai pembunuhan itu. Dendam Sri Menur makin menguat, tapi Dimas mulai bertanya dalam hati. Apakah semua ini benar-benar karena dendam, atau ada kekuatan lain yang ikut bermain? Hari mulai merangkak, ke sore ketika Dimas, Laras, Andra, dan Reno tiba di kantor polisi kecil desa Waringin Landah. Gedung itu tampak usang, catnya mengelupas, dan pintu kayunya berderit pelan ketika mereka mendorong masuk. Di dalam, suasana sunyi, hanya terdengar suara jam dinding berdetak perlahan. Mereka berjalan menuju ruang utama, di mana dulu Pak Wiryo, polisi desa, biasa bertugas. Namun yang mereka temukan hanyalah meja kosong dan tumpukan dokumen berdebu. Anda yakin Pak Wiryo masih hidup? Tanya Reno sambil menyorot ruangan dengan senter. Dimas mengangguk. Menurut catatan warga, dia masih tinggal di rumah peninggalan keluarganya, tapi sangat jarang keluar rumah. Mereka bergegas menuju rumah Pak Wiryo yang terletak di pinggir desa, di balik rerimbunan bambu dan pepohonan tinggi. Saat sampai, pintu rumah tertutup rapat. Namun suara televisi yang sayup terdengar dari dalam. Ketika mereka mengetuk, seorang pria tua berwajah kasar dan berseragam polisi setengah lusuh membuka pintu. Matanya yang tajam menatap mereka dingin. Apa kalian mau repot-repot membangunkan kenangan lama? Tanyanya dengan suara serak. Dimas langsung mengutarakan maksud kedatangan mereka, mengungkap tentang kutukan Sri Menur dan para korban yang jatuh. Pak Wiryo tertawa getir. Sri Menur, kalian tidak tahu apa-apa. Dia bukan korban, dia pembawa malapetaka. Dia membuka laci dan mengeluarkan sebuah buku harian lusuh. Ini catatan saya selama bertugas. Dia memang cantik, tapi licik. Pernah berbohong pada saya, menyebarkan fitnah, dan memanfaatkan orang-orang. Kenapa kamu membiarkan semuanya terjadi? Tanya Andra. Pak Wiryo memejamkan mata. Saya mencoba, tapi aku hanya manusia biasa. Ketika dia hilang, saya disuruh tutup mulut. Pabrik, pemerintah, semuanya menyembunyikan kebenaran agar desa tetap aman. Tapi desa ini tidak aman. Orang-orang mati karena dia, teriak Laras. Pak Wiryo menggeleng. Itu bukan dia yang membunuh. Itu kutukan yang terbentuk dari keserakahan dan kebohongan. Dan kalau kalian berani mengusik, kalian juga akan ikut terjebak. Tiba-tiba listrik padam. Dan dari balik gelap muncul bayangan samar, seperti sosok Sri Menur yang berdiri di sudut ruangan, menatap dingin dengan mata merah menyala. Pak Wiryo berbisik, kalau kalian ingin hidup, pergilah. Namun sebelum mereka bisa bergerak, suara tawa hantu menggema di seluruh ruangan. Kalian sudah masuk ke dalam permainan, dan aku belum selesai. Gelap menyelimuti ruangan kantor polisi.
hanya diterangi oleh cahaya redup senter yang bergetar di tangan Dimas. Suara tawa hantu yang mengerikan itu semakin menguat, membuat udara bergetar dan suhu turun drastis. Laras menggenggam tangan Dimas erat-erat, napasnya memburu. Ini bukan cuma dendam, ini jebakan, bisik Dimas. Tiba-tiba, bayangan Sri Menur melayang turun dari sudut ruangan, berubah menjadi sosok perempuan penuh luka dan darah, dengan tatapan penuh amarah yang menembus jiwa. Siapa yang berani menyentuh masa laluku? Suaranya serak dan menusuk. Pak Wiryo yang tampak ketakutan mundur ke dinding, tapi tiba-tiba tubuhnya seperti ditarik ke belakang dan menghilang dalam kegelapan. Andra menjerit, tapi Dimas memanggil, kita harus keluar dari sini. Sekarang, mereka berlari keluar, tapi pintu terkunci sendiri. Jendela pecah, angin kencang masuk membawa aroma busuk dan darah. Mereka terjebak dalam permainan arwah yang mengerikan. Di luar gedung, hujan mulai turun deras, menambah suasana mencekam. Dimas membuka buku catatan yang dibawanya, mencoba menemukan petunjuk. Di halaman terakhir tertulis, untuk menghentikan kutukan, mereka harus mengakui dosa-dosa mereka di hadapan arwah dan menguburkan jasadnya dengan benar. Tapi siapa yang harus mereka cari untuk mengakui? Dan bagaimana cara menemukan jasad yang hilang itu? Kalau kami nggak segera selesaikan ini, bukan cuma kami yang jadi korban, ucap Dimas serius. Desa ini akan hancur. Laras mengangguk. Kita harus kembali ke jembatan. Tempat ini awalnya. Senter mereka berkedip lalu padam. Dalam gelap, suara langkah kaki mendekat. Suara bisikan mengelilingi mereka. Selamat datang di akhir cerita, atau awal penderitaan kalian. Mereka keluar dari kantor polisi yang kini terasa seperti neraka kecil. Langit gelap dan hujan deras menyambut mereka. Tiba di bawah jembatan, suasana begitu sunyi, hanya suara air sungai yang beriak pelan. Dimas menatap jembatan dengan mata penuh tekad. Ini tempat segalanya bermula. Kalau mau mengakhiri kutukan, kita harus kembali ke sini. Laras menggigil. Apa yang harus kita lakukan? Dimas membuka buku catatannya, menunjuk pada sebuah catatan, kita harus menemukan sisa-sisa tubuh Sri Menur dan menguburkannya dengan upacara sesuai adat. Andra mengangguk, tapi bagaimana kita bisa tahu lokasi pastinya? Dan kalau arwah masih berkeliaran? Reno menunjuk ke bawah jembatan. Sepertinya ada sesuatu di sana. Mereka menuruni anak tangga menuju dasar jembatan, di mana tanah basah dan berlumpur. Dengan senter dan peralatan seadanya, mereka mulai menggali di beberapa titik yang menurut catatan Dimas adalah lokasi sisa penguburan lama. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari dalam air, tolong, aku terjebak. Laras menoleh dan melihat bayangan samar seorang perempuan di bawah permukaan air, matanya penuh kepedihan. Dimas, itu dia, itu Sri Menur, teriaknya. Namun, ketika mereka berusaha mendekat, bayangan itu menghilang dan air menjadi bergolak. Sebuah tangan pucat muncul dari lumpur dan mencoba menarik kaki Dimas. Dimas terjerit dan berusaha melepaskan diri. Andra, bantu aku, serunya. Mereka berusaha menarik Dimas keluar dari cengkraman itu, dan setelah perjuangan panjang, Dimas berhasil lepas. Tiba-tiba tanah di bawah mereka retak, dan dari dalam muncul peti kayu tua yang terkubur. Mereka membuka peti itu dengan hati-hati dan menemukan tulang belulang yang telah lapuk, tapi masih tersusun rapi, sisa jasad Sri Menur. Dengan penuh hormat, mereka menyiapkan upacara kecil, membakar dupa dan melantunkan doa sesuai adat desa. Angin yang dingin dan suram perlahan berubah menjadi hangat. Suara ratapan berubah menjadi bisikan syukur. Di atas jembatan, bayangan Sri Menur muncul sekali lagi, kali ini tersenyum dengan damai. Sebelum menghilang ke dalam cahaya putih, Dimas dan teman-temannya menarik napas lega. Kutukan mulai terangkat. Namun, di balik kegelapan, suara bisikan samar terdengar. Tapi aku belum selesai. Ini baru permulaan. Malam itu, suasana desa terasa lebih tenang. Angin berhembus lembut,
seolah alam juga ikut lega setelah upacara penguburan ulang jasad Sri Menur. Dimas, Laras, Andra, dan Reno kembali ke rumah kosong dengan perasaan campur aduk, lega tapi juga waspada. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang masih mengintai. Dimas membuka kembali buku catatannya, memeriksa ulang fakta-fakta yang mereka kumpulkan selama ini. Ia menemukan satu hal yang selama ini terlewat, sebuah catatan kecil tentang surat wasiat yang pernah ditulis Sri Menur, namun tak pernah sampai kepada siapapun. Surat itu mengungkapkan bahwa Sri Menur sebenarnya bukan korban tunggal. Ada seseorang yang sengaja memancing konflik, membakar dendam demi kepentingan pribadi, seseorang yang selama ini berhasil menyembunyikan diri di balik tabir kekuasaan desa. Dengan perasaan berat, Dimas mengajak teman-temannya untuk mencari tahu lebih jauh tentang sosok ini. Mereka mendatangi arsip desa dan wawancara dengan beberapa warga tua yang masih ingat kejadian masa lalu. Pelan-pelan, mereka menemukan nama yang tak pernah disebut, Mas Gono, pemilik pabrik padi yang dulu menggunakan kekuasaannya untuk menekan warga dan menutup mulut siapa saja yang berani membongkar rahasia. Dimas terdiam. Ini bukan hanya soal arwah Sri Menur. Ini soal korupsi, kekuasaan, dan kebohongan yang membusuk. Malam itu, mereka bersepakat untuk menghadapi sosok terakhir yang menjadi kunci dari semua kutukan ini. Namun sebelum mereka bergerak, sebuah bayangan melintas di depan jendela. Suara lembut dan dingin berbisik di telinga mereka. Kalian sudah menggali rahasia yang tidak boleh diketahui. Kematian kalian sudah dekat. Malam itu, Dimas dan teman-temannya berdiri di depan gerbang besar pabrik padi milik Mas Gono, sosok terakhir yang tersisa dalam daftar korban dendam Sri Menur. Lampu-lampu di sekeliling pabrik padam, menyisakan kegelapan yang pekat dan sunyi. Kita harus masuk, bisik Andra, suaranya nyaris tak terdengar. Dimas mengangguk. Ini tempat di mana semua dimulai. Kita harus menemukan bukti-bukti yang selama ini disembunyikan. Mereka merayap melewati pagar, hati-hati agar tak terdengar. Saat masuk ke dalam gedung, aroma berdebu dan bau bahan kimia menusuk hidung. Di tengah gudang, mereka menemukan sebuah ruang kecil yang terkunci rapat. Dengan alat yang mereka bawa, Dimas berhasil membuka pintu itu. Di dalam, tumpukan dokumen dan beberapa rekaman video lama tertata rapi. Mereka memutar salah satu video dan melihat adegan yang membuat darah mereka membeku. Mas Gono bersama 4 pria lainnya sedang merencanakan sesuatu, membicarakan bagaimana menyingkirkan Sri Menur secara diam-diam supaya rahasia mereka tidak terbongkar. Tiba-tiba suara langkah kaki mendekat dari lorong. Mereka bersembunyi di balik tumpukan karung padi. Seorang pria tua masuk, wajahnya menyeramkan dan matanya kosong. Sudah terlambat, ucap pria itu dengan suara serak. Kutukan ini bukan hanya milik Sri Menur. Ini warisan kegelapan desa ini. Dia mengangkat tangan dan bayangan hitam menyebar ke seluruh ruangan, membungkus mereka dengan kegelapan. Mereka terjerat dalam mimpi buruk yang hidup. Dimas merasakan kekuatan lain, lebih kuat dari arwah Sri Menur, mengendalikan semuanya. Kau pikir kau bisa mengakhiriku? Suara itu menggema di kepalanya. Kutukan ini abadi. Dalam kegelapan, Dimas merasakan satu hal, mereka bukan hanya berhadapan dengan arwah yang marah, tapi juga dengan kekuatan jahat yang telah lama tersembunyi di balik sejarah desa. Dalam kegelapan pekat itu, Dimas dan teman-temannya merasakan tekanan yang luar biasa. Suara bisikan dingin terus membungkus pikiran mereka, mencoba merasuk ke dalam jiwa dan mengikis keberanian. Dimas menggenggam tangan Laras dan berkata lirih, kita harus tetap bersama. Jangan biarkan kegelapan ini menguasai kita. Andra dan Reno berusaha melawan rasa takut, meski tubuh mereka gemetar hebat. Tiba-tiba cahaya kecil muncul dari tangan Dimas, sebatang dupa yang masih menyala. Asapnya berkelok-kelok menembus kegelapan, menciptakan garis terang yang menjadi tempat mereka berpijak. Ini upacara yang tadi di jembatan, ucap Laras. Mereka mulai melantunkan doa dan mantra sesuai dengan catatan Pak Sarto.
Satu persatu bayangan hitam mulai memudar, dan suara bisikan berubah menjadi jeritan amarah yang pelan-pelan mereda. Namun, sosok pria tua dengan mata kosong itu muncul kembali, lebih marah dan kuat. "Kalian takkan pernah bisa menghapus kegelapan ini," teriaknya. Dimas menguatkan suara, "Kebenaran akan menang. Kita akan membebaskan desa ini dari kebohongan dan kutukan." Dengan keberanian yang tersisa, mereka meneruskan doa dan ritual, menyucikan setiap sudut ruang itu. Cahaya dupa kian membesar, menyinari kegelapan dan menyingkap bayangan jahat yang mengikat jiwa-jiwa terperangkap. Akhirnya, dengan suara teriakan keras, bayangan itu menghilang seperti disapu angin. Ruang menjadi sunyi, terang, dan damai. Mereka terjatuh lemas, tapi lega. "Kita berhasil," bisik Reno. Namun Dimas menatap ke pintu keluar, ragu. "Ini belum benar-benar selesai. Ada sesuatu yang lebih besar dari kita, yang sedang mengawasi." Setelah pengalaman mengerikan di dalam pabrik, Dimas dan teman-temannya kembali ke rumah dalam keheningan berat. Tubuh mereka letih, namun pikiran masih dipenuhi kegelisahan. Ada sesuatu yang belum selesai. Dimas membuka kembali buku catatannya, kali ini fokus pada bagian sejarah desa yang terlupakan. Ia menemukan sebuah catatan tentang sebuah makam kuno di hutan dekat jembatan, yang katanya menyimpan rahasia besar. Makam itu tidak tercatat di manapun. "Hanya cerita rakyat," kata Dimas kepada yang lain. "Tapi aku yakin, itu kunci dari semua ini." Mereka memutuskan untuk mencari makam tersebut keesokan harinya. Dengan peta yang dibuat dari cerita warga tua, mereka menyusuri hutan lebat yang jarang disentuh. Setelah beberapa jam berjalan, mereka menemukan sebuah batu nisan tua, penuh lumut dan hampir terkubur. Di sana terukir simbol yang sama dengan yang mereka lihat di jembatan. Saat mereka membersihkan makam itu, tiba-tiba angin dingin menyapu, dan sosok samar muncul di depan mereka, bukan lagi Sri Menur, tapi seorang lelaki tua berwajah teduh dengan mata penuh kedamaian. "Terima kasih telah membebaskan aku," ucap sosok itu pelan. "Aku adalah leluhur desa ini, yang terperangkap oleh dosa-dosa keturunan setelahku." Sosok itu menceritakan bahwa kutukan bukan hanya berasal dari kemarahan Sri Menur, tapi juga akibat keserakahan dan kebohongan yang menumpuk selama generasi. "Jika kalian ingin desa ini selamat, kalian harus membersihkan nama baik dan memperbaiki kesalahan masa lalu," katanya. Dengan pesan itu, sosok itu perlahan menghilang, meninggalkan udara yang lebih hangat dan damai. Dimas dan teman-temannya menyadari perjuangan mereka baru saja dimulai. Dengan hati penuh tekad, Dimas, Laras, Andra, dan Reno kembali ke desa. Mereka mulai mengumpulkan warga untuk mengadakan upacara pembersihan besar-besaran, sesuai petunjuk leluhur yang mereka temui di makam. Warga yang awalnya ragu-ragu, akhirnya ikut tergerak saat mendengar penjelasan mereka tentang kutukan dan pentingnya memperbaiki kesalahan masa lalu. Malam itu, di bawah jembatan keramat, api unggun dinyalakan, dan doa-doa serta ritual adat dilantunkan bersama-sama. Suara gamelan dan kidung rakyat mengisi udara malam, mengusir kegelapan yang lama membayang. Tiba-tiba, angin berhembus lembut, membawa aroma harum bunga melati dan suara tawa lembut perempuan. Arwah Sri Menur muncul, namun kali ini wajahnya tenang dan tersenyum. "Terima kasih telah membebaskan aku," katanya sebelum perlahan menghilang dalam cahaya. Warga merasa lega dan bersatu, berjanji untuk menjaga desa tetap damai dan tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Dimas memandang ke arah jembatan. Ini bukan akhir, tapi awal baru. Namun, di kejauhan, bayangan samar muncul di balik pepohonan, mengawasi dengan mata penuh rencana. Beberapa minggu setelah upacara pembersihan, desa Waringin Landeh mulai berubah. Udara terasa lebih segar, anak-anak bermain di jalan tanpa rasa takut, dan warga mulai kembali menjalani hidup seperti dulu. Dimas dan teman-temannya merasa lega, yakin bahwa kutukan sudah berakhir. Namun, satu malam,
Saat mereka berkumpul di depan jembatan, Dimas memperhatikan sesuatu yang aneh. Di balik pepohonan, ada sosok bayangan yang samar, berdiri diam, matanya bersinar merah menatap ke arah mereka. Laras menggenggam tangan Dimas, itu bukan arwah Sri Menur. Dimas mengangguk pelan. Ini sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang selama ini tersembunyi. Sosok itu menghilang secepat muncul, meninggalkan udara dingin dan peringatan tanpa kata. Mereka sadar, walau kutukan Sri Menur telah diakhiri, bayangan gelap dari masa lalu desa itu mungkin belum benar-benar lenyap. Namun, dengan semangat baru dan persatuan warga, mereka berjanji akan menjaga desa dari kegelapan itu, siap menghadapi apapun yang datang. Epilog Warisan Desa Waringin Landeh. Desa Waringin Landeh kembali hidup dalam damai. Jembatan keramat yang dulu menyimpan kisah kelam kini menjadi simbol harapan dan keberanian. Cerita tentang Sri Menur dan kutukan desa diwariskan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat bahwa kejahatan dan kebohongan akan selalu membawa penderitaan, tapi juga bahwa kebenaran dan keberanian dapat membawa cahaya di kegelapan. Dimas dan teman-temannya terus tinggal di desa, menjadi penjaga warisan itu, memastikan bahwa kisah yang mengerikan itu tidak akan terulang lagi. Namun, dalam hati mereka tahu, setiap desa punya bayang-bayangnya sendiri, dan terkadang, bayangan itu hanya menunggu untuk bangkit kembali. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.